something brand new, yeah. We're in a whole other league now, something that you never seen now. If I'm obsessed, so be it, yeah. You gotta see it to believe it. I can't get enough. It's everything I love. If I'm obsessed, so be it. Ha, you gotta see it to believe it. Ha, you gotta see it to believe it. Museum Kayu dibangun pada tahun 1990-an dengan menggunakan kayu sebagai bahan dasar. Berbentuk rumah panggung khas Kalimantan, museum ini memiliki nama lengkap Museum Kayu Tuah Himba. Tuah Himba diambil dari semboyan Kota Tenggarong, Tuah Himba Untung Langgong, yang berarti menjaga kekayaan hutan dan alam, maka manfaat yang diperoleh akan langgeng atau lancar. Latar belakang pembangunan museum ini juga berawal dari kekhawatiran soal musnahnya jenis-jenis kayu khas Kalimantan akibat penebangan hutan. Dampaknya, banyak generasi penerus yang tidak mengenali kayu asli pulau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kenalin, aku Sulfatimah. Dan aku Ardani ADR. Kali ini kita lagi ada di Museum Kayu Tenggarong. Yuk ikutin keseruan kita. Salah satu tempat wisata yang menarik dikunjungi bila liburan ke Kutai Kartanegara ialah Museum Kayu Tuah Himba. Di sana, pengunjung dapat melihat beragam koleksi jenis kayu yang ada di Indonesia. Tidak hanya keragaman flora dengan produk yang dihasilkan yang menjadi koleksi museum ini, Museum Kayu juga menyimpan seekor buaya muara yang telah diawetkan. Buaya sepanjang 6 meter ini telah menelan 2 orang korban. Buaya ganas ini terdapat di bagian tengah museum sebagai penanda selamat datang kepada pengunjung. Ingat ya, kita tuh harus hemat air, gunakan air secukupnya. Tapi ini kan WC cowok. Di ruang yang lain, terdapat koleksi berupa berbagai jenis daun yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Selain itu, di ruang ini juga terdapat fosil kayu yang telah berumur ratusan tahun dan telah berubah menjadi batu.
3 km dari pusat kota Tenggarong, Museum Kayu menyimpan jenis-jenis kayu yang tumbuh subur di Pulau Borneo. Kayu-kayu yang menjadi koleksi di museum ini mencapai 220 jenis kayu perdagangan. Di antara kayu-kayu yang menjadi koleksi museum ini adalah kayu ulin yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Aduh, mulai dari tadi pagi sampai sekarang daganganku belum laku. Nul, itu bukannya awal ya teman kita waktu kuliah? Oh iya bener, samperin yuk. Apa kabar? Alhamdulillah, baik kok. Kamu masih ingat kita nggak? Masih dong. Nah, kebetulan tadi kita lewat sini nggak sengaja lihat ada kamu. Betul ya, sekarang kamu lagi jualan apa, Bang? Ini aku lagi jualan Yasuke. Aku mulai dari tadi pagi sampai sekarang belum ada yang laku-laku. Mantul ya, namanya juga jualan. Kadang ramai, kadang sepi. Oh, kamu kebantu nggak? Boleh tuh. Jangan, kan kita niatnya mau jalan-jalan, emang kamu gak capek seharian kerja. Ih, kok kamu gitu sih? Kan dia juga teman kita waktu kuliah. Ini kamu gak kesini sama dia? Jadi gini, Wal. Sebenarnya usahamu udah bagus. Jadi kayaknya kamu perlu strategi yang lebih bagus lagi deh. Supaya bisa dikenal banyak orang. Gimana tuh tipsnya? Yang pertama, membuat akun Instagram. Tujuannya sebagai promosi sebuah produk agar dikenal kalangan masyarakat lewat media online. Yang kedua, foto produk. Dengan adanya foto produk yang menarik, membuat para pengguna atau pelanggan bisa mempercayai kualitas dari barang tersebut. Dengan banyak foto produk yang kita posting di akun Instagram, bisa memenuhi kebutuhan dari produk yang dibutuhkan pelanggan. Yang terakhir, promosi. Promosi yang menarik memberikan kesan yang dapat mengubah pola pikir para pelanggan agar usaha kita bisa dikenal dengan memberikan dan menjelaskan keunggulan dari produk. Selain itu, kita juga bisa menembus pasar lebih jauh lewat media sosial. Indonesia, salah satu negeri yang berada di benua Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara terbesar ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau.
Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa. Tapi di balik negeri yang kaya akan penduduk dan wilayah, masih banyak problem yang terjadi. KI Jakarta mencatat sebanyak 3 RT di Jakarta Barat tergenang banjir pada hari ini Mei tahun Hujan yang melanda 2022. semalaman membuat beberapa wilayah di 3 kota RT yang Samarinda tergenang Kalimantan itu Timur berada di Kelurahan direndam banjir Kalideres, pada 16 Ketinggian April air sekitar 2022. 80 Pergantian cm shift hingga lebih. banjir tersebut melanda dengan BPBD ketinggian air air sekitar sekitar 35 genangan cm. itu terjadi. Sejumlah Banjir terjadi disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam yang meliputi curah hujan yang tinggi, kurangnya reboisasi atau penghijauan sebagai penyerap air, pasangnya air laut, yang kedua ada faktor manusia, yaitu membuang sampah sembarangan, banyak pembangunan gedung sehingga kurangnya lahan sebagai penampung air, membuang sampah ke sungai. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Mari jaga lingkungan dan bumi agar Anda tahu pentingnya alam bagi kehidupan Anda. Koleksi lain di Museum Kayu adalah lempengan kayu kapur dengan diameter 60 cm. Di alam, pohon ini mampu tumbuh hingga ketinggian mencapai 60 meter. Kayu ini biasa digunakan sebagai pondasi bangunan. Beda lagi dengan koleksi yang tersimpan di ruang ukiran. Di ruang ini terdapat ukiran-ukiran kayu khas Kalimantan, patung khas Dayak Kenyah, rumah betang, atau rumah panjang khas Dayak berukuran mini ikut melengkapi kerajinan yang tersusun rapi di sudut-sudut ruang. Ruang yang lain dikhususkan untuk menyimpan berbagai kerajinan berbahan dasar rotan. Kerajinan yang menjadi koleksi di ruang ini seperti perabotan rumah, lampu taman, kursi, hingga rotan sebagai bahan dasar pembuat aneka kerajinan tersebut. Koordinator lapangan Museum Kayu Tua Himba Tenggarong, Sopian Hadi mengatakan, dua buaya yang berada di museum merupakan jelmaan dari manusia yang melakukan pertapaan berpuluh-puluh tahun. Pertapaan itu diduga membuat manusia tersebut dapat berubah menjadi seekor buaya. Hal mistis lainnya yaitu, Museum Kayu ini disebut-sebut merupakan terminal bagi makhluk astral berkumpul. Di museum ini juga sering terjadi fenomena mistis yaitu suara tapak kaki berjalan meski di dalam museum itu tidak ada satupun orang. Karena dianggap keramat, ada beberapa pantangan bagi para pengunjung yang datang ke museum ini. Di antaranya tidak berperilaku buruk. Para pengunjung juga harus menjaga perkataannya selama berada di dalam museum. Itulah sekilas tentang Museum Kayu Tua Himba Tenggarong. Ketika berkunjung ke museum ini, Anda akan mendapatkan informasi berharga mengenai alam Kalimantan.